warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia. Apa kabar dan selamat sore pemirsa. Mudah-mudahan kabar baik menyertai Anda. Kami kembali hadir bersama dengan Anda hari ini. Tentunya di bincang hari ini 25 Oktober 2024. Sudah ada di penghujung bulan Oktober. Nih bulan-bulan penghujung tahun juga begitu ya. Mudah-mudahan semua target Anda sudah terpenuhi sesuai juga dengan apa yang akan kita bahas hari ini. Ini juga targetnya Daerah Istimewa Yogyakarta nih supaya tetap menjadi sorotan dunia. Apalagi kalau terkait dengan fashion. Untuk itu kita akan mengangkat satu tema yaitu terkait dengan Jogja Fashion Dunia menuju pusat craft fashion global. Nah, kalau kita berbicara mengenai Jogja Fashion Dunia, ini tuh merupakan sebuah gerakan kolaboratif, benar-benar bareng-bareng begitu yang tujuannya mungkin menjadikan Jogja sebagai pusat fashion dunia. Nah, gerakan ini juga berkomitmen untuk mengeksplorasi nih potensi lokal di daerah istimewa Yogyakarta seperti mungkin wastra, kain tradisional begitu ya, kemudian kerajinan, mungkin juga sentra industri di daerah istimewa Yogyakarta, bahkan sampai kepada budaya-budaya yang ada di DIY. Harapannya supaya nanti tidak hanya dikenal lokal dan nasional, tapi juga internasional. Harapannya kan begitu ya. Dan inisiatif ini diharapkan juga mampu meningkatkan pertumbuhan industri fashion yang ada di daerah istimewa Yogyakarta sekaligus pastinya dampaknya adalah ke dampak ekonomi yang signifikan untuk ujung-ujungnya nanti adalah kesejahteraan masyarakat yang ada di daerah istimewa Yogyakarta khususnya untuk teman-teman perajin apalagi yang bergerak di bidang fashion. Baik, saya Vira Maya bersama Anda kurang lebih 60 menit ke depan. Anda bisa bergabung bersama dengan kami karena kami juga akan membuka kesempatan untuk Anda ikut memberikan masukan, saran ataupun ingin bertanya di line telepon 451777. Di studio sudah hadir 3 narasumber, kita akan ngobrol banyak terkait dengan JFD, Jogja Fashion Dunia. Di samping saya, beliau adalah Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Industri di Sperindak Daerah Istimewa Yogyakarta, ada Bapak Asep Subagio Eskom Mkom. Selamat sore Bapak. Sore. Terima kasih sudah bergabung bersama kami hari ini. Kita ngomongin fashion lagi, nggak pernah kan habis kalau Jogja ngomongin fashion ya Pak? Betul. Iya, baik. Kemudian yang kedua, tidak asing lagi karena panjenengan juga pasti akan selalu mendengar kiprah beliau gitu terkait dari desainnya, kemudian setiap fashion show yang ada di daerah istimewa Yogyakarta maupun di nasional maupun di internasional, ini nama ini selalu akan muncul ya. Beliau adalah tim perumus Jogja Fashion Dunia, ada Mbak Lia Mustafa. Assalamualaikum Mbak Lia. Waalaikumsalam, terima kasih Mbak Fira. Iya, matur nuwun sudah rawuh di sini. Sama-sama. Saya yakin kegiatan panjenengan padatnya minta ampun. Tapi untuk Jogja Fashion Dunia pokoknya harus terus jalan gitu ya. Iya, Oke, baik. Satu lagi, ini juga harus dihadirkan. Kenapa? Karena kalau beliau tidak dihadirkan, kita tidak akan tahu ceritanya seperti apa. Kebanyakan menyampaikan dan mengatakan bahwa saya tuh baru aja buka usaha fashion batik misalnya, tapi saya belum bisa ikut sampai ke tingkat nasional dan internasional. Tenang, kita akan belajar dengan beliau, kita akan cari tahu pengalaman-pengalaman beliau seperti apa. Ada Mbak Lucy Anjar, beliau adalah owner dari Benang Lucy, desainer fashion di Jogja Fashion Dunia. Assalamualaikum Mbak Lucy. Waalaikumsalam Mbak. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Ini baju yang beliau kenakan ini bisa di-shoot juga boleh loh. Ini khasnya Mbak Lucy begini nih. Iya, ya. tenun lurik warna alam Mbak. Begitu ya? Iya. Oh samaan dong, kita warna alam juga nih. Iya. Ini saya bikin sendiri juga, nempel-nempelin sendiri saya juga. Wah, keren. Bohong, kelihatan bohongnya, tapi yang jahit tetap penjahit ya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Lucy sudah bergabung bersama dengan kami hari ini. Baik, pemirsa. Ini tadi yang akan kita bahas adalah mengenai Jogja Fashion Dunia menuju pusat craft fashion global. Jadi seperti apa dan apa sih sebenarnya Jogja Fashion Dunia itu? Tadi di awal sudah sempat saya sampaikan sedikit bahwa ini adalah sebuah gerakan. Cuman saya juga penasaran nih, Jogja Fashion Dunia ini timbulnya bisa lahir karena apa? Mbak Lia, cerita dong kok terus akhirnya muncul nih, kita harus bikin gerakan Jogja Fashion Dunia. Gimana tuh asal muasalnya? Iya, sebetulnya kalau dikatakan gerakan baru-baru aja itu enggak juga ya. Tapi gerakan bersama, terpadu, memang baru-baru aja. Kita itu sudah mulai sebetulnya sudah cukup lama ya. Saya sendiri kan sudah berkiprah sudah sejak tahun 99. Sudah seusia itu? Udah SMA itu ya. Nah, jadi kebayang udah cukup lama sekali. Iya betul. Tapi kan kesininya ketika event yang cukup banyak di Jogja semakin berkembang. Kemudian banyak fashion designer terlibat dan merasa menjadi bagian daripada kemajuan dari Jogja itu sendiri. Nah, tentu saja ini pemerintah melihat hal ini
Tapi kok kenapa sampai di situ saja ya? Iya. Nah, ini sebenarnya ada satu formula nih begitu. Nah, kebetulan pada waktu itu di Jogja Fashion Week, saya waktu itu moderator untuk talk show dengan Ngarso Dalem, Mas Afif, dan kemudian Pak Karim pada waktu itu. Nah, disitulah kemudian tercetus, ya sudah, mari kita buat sebuah percepatan ekonomi untuk masyarakat di Jogja yang begitu kaya dengan craft fashion dari hulu ke hilirnya. Meskipun bahan bakunya juga masih belum bisa 100% dari Jogja gitu ya. Tetapi setidaknya ya bahan baku batik ada cukup banyak melimpah, dan segala pernak-pernik yang ada di sini itu ada, lurik gitu kan sudah ada. Nah, akhirnya sejak saat itu kemudian kami dipanggil tim perumus 9 orang, lalu ya sudah langsung kita berkumpul dan merumuskan mau apa sebetulnya ke depan. Itu gitu. tahun berapa tuh tim perumus? 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Iya. 2 tahun yang lalu. Terus 1 tahun itu ya kami masih seperti layaknya pacaran kan ya. Pendekatan dulu, ya, cocok-cocokan gitu. dulu. Apa, terus oh ya ini dan sebagainya. Ya sudah, yuk kita jalan. Lalu dimulailah dengan awalan program inkubasi batch pertama. Nanti saya tanyakan nih, untuk inkubasi batch pertama, itu mulainya kapan? Kemudian siapa saja yang bergabung di sana nanti ya? Saya mau ke Pak Asep dulu. Pak Asep, ini sudah ada gerakan. Intinya kan ini lebih kepada teman-teman yang bergerak di craft fashion itu merasa wah kayak kurang greget, gak ada gerakan yang bisa maju gitu. Nah, sekarang sudah ada gerakannya nih Pak. Supportnya dari dinas seperti apa? Sejauh apa selama ini? Karena itu inisiasinya langsung dari Ngarso Dalem ya, Gubernur DIY, maka kita juga melalui Dinas Perindak, Kepala Dinas itu langsung membuat inisiasi penganggaran melalui dana keistimewaan. Jadi itu sudah dimulai sejak tahun 2023. Nah, tadi yang seperti Mbak Lia Mendiko juga bahwa ada inkubasi, program inkubasi. Maka Disperindak itu sigap dengan merencanakan anggaran untuk inkubasi tahap pertama, batch 1. Itu yang pertama. Kemudian juga ada beberapa fasilitasi pameran untuk para peserta inkubasi batch 1. Pada saat itu, pada tahun 2023 itu kita ikutkan dalam partisipasi Jakarta Muslim Fashion Week 2023 itu salah satu yang bentuk support kami selain kegiatan-kegiatan pendukungnya ya. Dan itu juga berlanjut sampai dengan tahun 2024 ini. Kita juga melanjutkan proses inkubasi tahap kedua, batch 2, dan baru saja pada tanggal 9 Oktober yang lalu sampai tanggal 12 Oktober di BSD Tangerang, kita juga ikutkan partisipasi Jakarta Muslim Fashion Week yang 2024 ini. Yang kedua kalinya yang kedua kali. Cuma kalau yang tahap pertama itu hanya partisipasi dalam fashion show, jadi exhibitionnya tidak ada. Malah untuk tahun 2024 kita buatkan atau kita pesankan booth untuk tradingnya juga, pemasarannya juga, untuk perdagangannya juga. Jadi lebih direct sell ya. Kalau yang kemarin perkenalan dulu mungkin fashion show dulu, baru yang tahun ini dibuatkan booth khusus untuk teman-teman yang batch 2. Batch 1 dan batch 2. Jadi untuk yang tahun 2024 itu kompilasi antara batch 1 dengan batch 2. Baik. Seru nih. Nanti kita tanya lebih lanjut lagi. Tapi saya tanya dulu kepada Mbak Lucy ya. Jadi beliau ikut yang batch berapa? Batch 1. Cerita dong. Kalau awal mulanya untuk mulai tertarik di craft fashion itu tahun berapa? Mulai berkecimpung di sana Mbak Lisa? Saya mulai di fashion itu tahun 2012. Ya waktu itu karena awalnya memang seneng bikin baju gitu dan seneng wastra Nusantara kayak gitu. Nah, pilihan jatuh ke tenun lurik karena memang pada waktu itu belum banyak yang ekspor. Kemudian juga motifnya itu tuh kok seperti apa ya, membuat sesuatu yang lain gitu buat saya. Nah, di tahun 2012 itu saya mulai membuat beberapa baju gitu yang dari tenun lurik itu. Jadi mulai tahun 2012, kemudian saya mulai juga buka butik juga di
Jalan DI Panjaitan waktu itu. Nah, kemudian ada teman bilang, ayo ke waktu itu ke Desperindak gitu. Siapa tahu nanti bisa ada binaan-binaan berkelanjutan gitu. Nah, saya mulai memperkenalkan produk saya tenun lurik ke Desperindak tahun 2012 itu, dan alhamdulillah Gayung Bersambut waktu itu malah saya langsung diajak ke pameran di Bali waktu itu. Itu baru pertama kali datang ke Iya, baru datang. Terus dulu masih di Hostok Raminoto, bukan di Kusuma Negara. Jadi saya ke situ, saya Mbak Lucy bawa ininya bawa produk ini tenun lurik Bu, gini. Terus akhirnya selang beberapa, enggak sampai beberapa bulan ya, minggu itu saya ini ada event ini, kamu mau ikut enggak gitu. Dan itu free? Free. Memang difasilitasi? Fasilitasi semua. Mbak Lucy sendiri atau ada beberapa teman yang memang ada beberapa teman waktu itu ya, ada sekarang ada yang di batch 1 juga ada nih, banyak nih. Manggar, Ayu Tenan, kalau sekarang JAT ya Bu, ya yuk. Terus kemudian ada beberapa, ada batik, itu kita ada sekitar 5 yang diikutkan di Bali. Iya. Berarti itu dikurasi bener ya? Iya, waktu itu memang dikurasi bener. Jadi memang harus ada batik, tenun, kemudian bag, terus kemudian jewelry kayak gitu. Terus ada juga yang kayak aromaterapi itu. Itu juga diangkat sana. Berarti yang fashion cuma Mbak Lucy doang? Enggak, ada batik dulu, ada batik tapi juga. Batiknya lebih ke kain kalau waktu itu, yang barengan sama saya. Iya. Kenapa waktu itu terus teman yang ngajak ikut juga nggak akhirnya? Temen yang ngajak itu malah dia bukan dari bidang fashion. Oh begitu, dia hanya memberikan informasi saja. Iya, memberikan informasi saja. Kemudian pengalaman di Bali seperti apa tuh? Waktu itu kita sih sudah sudah, aduh kok kayak salah event gitu ya. Tapi salah event? Ya karena itu aromaterapi, jadi kayak pertemuan aromaterapi se-ASEAN. Tapi ternyata itu tadi, Jogja itu memang istimewa, dan ternyata booth kita itu malah paling rame. Karena berbeda sendiri mungkin? Karena memang berbeda sendiri, kemudian banyak dari para anggota atau peserta dari seminar itu, dari beberapa manca negara itu malah tertarik ke kita, karena memang produk kita itu unik-unik ya. Ada yang bawa tas rotan, saya lurik, ada yang jewelry, batik, dan booth kita itu malah bener-bener rame. Dan ya alhamdulillah dari yang dibawa itu sold out semua Mbak. Karena batik saya juga beberapa dibeli para peserta seminar. Koper kosong dong kalau gitu pulang? Iya. Ya, tapi dompet tebal nggak apa-apa sih. Amin. Oke, nanti cerita lagi deh. Ini berarti pengalaman pertama ikut pameran langsung ke internasional. Iya. Luar biasa. Nanti cerita lagi bagaimana supaya teman-teman yang saat ini baru saja berkecimpung di dunia craft fashion juga bisa meniru sepak terjangnya Mbak Lucy. Setelah yang satu ini kita akan segera kembali. Pastikan Anda tetap bersama kami karena kami akan kembali membahas mengenai Jogja Fashion Dunia, bagaimana menuju pusat craft fashion global. Kami kembali sesaat lagi. Motif batik Paku Alaman melewati proses yang panjang dan melibatkan peneliti naskah. Koleksi batik Puro Paku Alaman tak hanya indah dan menawan. Di balik keindahan dan keanggunan, motif yang tercipta syarat akan filosofi kehidupan. Seri batik Astabrata terinspirasi dari naskah Sastra Ageng Adi Dharma dan Sastra Disuhul. Ini bermakna menjunjung tinggi rasa kerukunan antar warga.
Upacara adat ganti Dwojo ini dikemas secara menarik, sehingga masyarakat bisa menikmati upacara ini. Atraksi kesenian tradisional ini dilakukan sebagai upaya pelestarian seni budaya tradisional yang ada di DIY. Ya baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam bincang hari ini Jogja Fashion Dunia. Bagaimana fashion ini nantinya ke depannya menuju pusat craft fashion global. Tidak hanya di Indonesia, tapi juga bisa ke internasional. Tadi Mbak Lucy sudah cerita banyak bahwa ternyata ini baru pertama kali datang, pertama kali sebenarnya cuma memperkenalkan produk kan ya waktu itu, bahwa ada loh benang Lucy nih gitu. Ternyata malah bisa ikut ke taraf internasional. Saya ke Pak Asep dulu. Pak Asep tadi ada satu cerita nih ya, mengapresiasi bagaimana. Jadi ini antara, kalau saya katakan beruntung ya bukan beruntung karena beliau juga sudah punya usaha yang lebih gitu. Inisiatif apa sih Pak yang sudah dibuat sama Disperindak untuk bisa mendukung teman-teman seperti Mbak Lucy ini? Oke. Kalau pembinaan memang kita kalau terkait dengan pameran memang ada standar kurasinya ya, ada yang sebagai kuratornya juga nggak main-main ya. Jadi memang yang mengerti dan ahli dalam bidangnya. Sehingga memang nanti IKM atau pelaku usaha yang nanti kita ikutkan dalam pameran memang benar-benar layak untuk diterima di pasar yang akan hadir di pameran itu sendiri. Jadi tidak suatu hal yang mustahil kalau tadi itu dialami oleh Mbak Lucy juga dialami oleh peserta yang lain. Bahkan kemarin ketika JMFW itu juga omsetnya juga luar biasa gitu ya. Jadi mereka juga tidak hanya senang ikut di fashion show-nya, juga senang karena di situ juga terjadi transaksi yang sesuai dengan harapan. Kalau yang lain juga banyak event-event yang juga kita tidak hanya partisipan, tapi kita juga sebagai penyelenggara. Jadi contohnya kemarin ini juga belum lama ada festival batik, festival batik yang dilakukan di DCM. Itu juga kan pesertanya baik fashion show maupun yang di booth itu juga teman-teman di JRJFD. Jadi memang banyak sekali sebenarnya media untuk mereka untuk mengeksplorasi dan menunjukkan ke publik bahwa ini loh Jogja Fashion Dunia itu ada dan sedang berproses untuk menjadi lebih baik. Gitu. Bahkan tadi pagi itu juga sudah dilaksanakan workshop Jogja Fashion Dunia sebagai penanda penutupan fase tahun ini yang inkubasi. Jadi, nah di situ tadi ada beberapa pertukaran pemikiran yang menurut saya juga perlu menjadi acuan pertimbangan dalam menyusun perencanaan anggaran di tahun 2025. Nah, maka nanti tim perumus ini tugasnya yang akan merekomendasi kami apa sih sebenarnya kegiatan-kegiatan yang mendukung untuk JFD di tahun 2025. Gitu. Apakah akan ada batch ketiga? Nah ini kita nggak tahu betul. nih. Ya, oke, baik. Mbak Lia, tadi batch pertama itu yang ikut di batch pertama berapa desainer atau berapa teman? 25. 25. Ya. Memang setiap batch di 25 ya. Yang kedua juga 25. 25 ya. Apa saja yang mereka bisa dapatkan di inkubasi itu? Kan kalau kita lihat nama-namanya ini mereka sudah pemain lama gitu ya, teman-teman yang sudah bergerak di bidang batik gitu. Ya. Awalnya pemikirannya dari kami itu, wah ini perintah raja gubernur kita kan. Tapi ini kan suatu challenge juga buat kita. Gimana kalau waktu itu kita kalau nggak salah dikasih waktu 5 tahun. 5 tahun gitu kan. 5 tahun itu berarti 3 tahun lagi nih. Rasanya kayaknya kalau kita ada brand yang baru langsung muncul di tahun kelima itu kayaknya sulit gitu. Bahkan yang sudah bermain cukup lama itu saja masih fighting gitu kan. Nah akhirnya ya sudah coba yang kita cari yang fighting gitu. Tapi mereka sudah ekspor dan brandnya juga lokal juga belum mendengar begitu banyak ya sebetulnya. Ya akhirnya kita coba mengkurasi dari sekian 100 lebih kalau tidak salah. Nah ini masuk salah satunya di batch 1. Kemudian ada Manggar ya, ada itu dia udah eksportir sebetulnya. Terus beberapa dari produk fashion, Wening Angga, kemudian Paradise, Batik, banyak ya lainnya. Nah kemudian setelah kita kumpulkan
Ya, kita sudah membuat silabus untuk 1 tahun. Sebenarnya tidak 1 tahun persis sih, ada beberapa bulan ya. Nah itu kita menghadirkan mentor dari Jakarta, dari Bali, yang memang mereka sudah sukses, mempunyai sukses story, ekspor juga fashion ke luar negeri. Ada Mbak Mas Ali, Bu Dina Midiani. Nah kemudian dari sana berkembang di tahun ini di batch 2 kita ada Coach Jeti, kemudian Mas Aruna tambahannya. Jadi ada 4 mentor untuk tahun ini. Kemudian terus teman-teman ini sebetulnya juga lahir bukan sekedar dari tim perumus juga sebetulnya. Tapi Kan ini kan gerakan. bareng-bareng, gerakan Nah, bersama. jadi sebenarnya kita Kolaborasi juga ya. harus mau mendengarkan juga dari teman-teman, komunitas, asosiasi. Ya ini kan lebur juga kan. Ini sebetulnya seperti apa? Kami merumuskan gitu. Maksudnya seperti itu. Seperti tadi workshop tadi itu juga kita Hari ini mencoba. Iya, ini baru selesai khusus ini. Mendengarkan apa saja sih sebetulnya yang diharapkan setelah kita mendengar sukses story dari tadi ada Desa Artisan, ya. Kemudian Mbak Meli dari Jakarta, dan satu lagi tadi salah satu eksportir yang dari Bantul yang sebenarnya sudah cukup lama ada di Jogja gitu. Ya, cuman belum kedengeran aja atau gimana deh? Sudah kedengeran. Sudah kedengeran ya. Tapi kan di kalangan kita. Oh, yang tertentu ya. Nah, ya ini aja gitu kita. Tapi kalau sekarang kita seperti ini kan akhirnya apa aja sih yang udah dilakuin juga fashion dunia. Betul. Ternyata kan teman-teman kita ini kan berkoneksi juga luar biasa. Iya. Nah, ini tinggal dikumpulin aja. Kemudian dibuat bagaimana caranya bisa bantu teman yang lainnya. Harapannya begitu atau gimana tuh? Salah satunya mimpi kita bukan hanya berkolaborasi sekedar di atas panggung. Lia Mustafa X Lucy. Bukan seperti itu sebetulnya. Bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan sustain, berkepanjangan, kan seperti itu harapannya. Atau misalkan kita dengan perak, Borobudur silver misalnya begitu. Dan lain sebagainya. Kita ada aksesoris, bag juga, sepatu. Bahkan sepatu ini masih tantangan kita. Kemarin di Jakarta Muslim Fashion Week aja istilahnya baru 1 brand nih keluar. Padahal ada yang lain, ibaratnya kayak gitu. Jadi keinginan daripada ngaso dalam percepatan ekonomi itu maksudnya dalam mengumpulkan database. Sebetulnya kita ini sudah banyak yang melewati tahapan yang harus dilewati oleh mereka pemula sebetulnya. Nah, kita sudah ada di titik tertentu di mana di titik itu kita ini sudah mendapatkan ekonomi yang yang ingin ditingkatkan adalah personal brandnya. Lebih ke sana. Dikenal. Kalau dikenal dari mana? Indonesia. Mana Indonesia? Jogja. Jogja berarti kalau banyak lahir brand-brand ini, terpikir dalam pikiran mereka semua di Jogja loh. Bukan hanya Bali. Betul. Karena Bali jelas banyak wisatawan dan bukan sekedar wisatawan, bahkan banyak area-area itu bahkan investor asing pun itu sudah melakukan bisnis di sana. Nah, kenapa tidak di Jogja? Padahal kaya dengan segala material yang ada di sini. Betul. Dari mulai kerajinan, craft fashion, kemudian budaya dan segala macamnya. Oke, nanti kan kita lanjutkan lagi. Saya mau tanya ke Mbak Lucy. Mbak Lucy di batch 1, saya pengen tahu juga nih. Siapa tahu ini bisa buat pandangan teman-teman yang nanti bisa masuk ke batch 3. Karena anggotanya kan beda-beda nih ya. Ya kan? Berarti sudah ada 50 teman-teman nih di Jogja Fashion Dunia. Pertama kita ada kurasi, nanti yang kedua juga ada kurasi. Ada kurasi lagi ya. Ini besok yang ketiga, batch ketiga. Untuk inkubasi juga akan ada lagi ya. Oke. Nah, belum tentu. Oh, belum tentu. Banyak surprise-nya ternyata Mbak Lia bersama dan teman-teman tim perumus ya. Tunggu saja tahun 2025 nanti akan seperti apa mekanismenya. Kita nggak tahu nih ya, tapi yang pasti tujuannya tetap sama. Saya ke Mbak Lucy. Mbak Lucy, apa yang bisa dibagikan kepada teman-teman selama ikut inkubasi di batch pertama? Jadi ikut inkubasi JFD ini buat saya
apa ya, sesuatu yang membanggakan ya, karena apa ya, enggak semua brand di Jogja atau UMKM yang di Jogja, desainer di Jogja itu bisa ikut, dan saya lolos, alhamdulillah. Dan di inkubasinya itu kita itu memang benar-benar di apa ya, diberi masukan itu tentang ini apa namanya, desain yang modern, tetapi tetap berakar pada ini apa namanya, budaya lokal gitu. Jadi kayak saya benang lusi itu pemakai tenun lurik. Jadi dengan material yang tradisional kayak gitu, dengan lokal gitu, tapi bagaimana tampilannya bisa modern, tapi tetap tidak meninggalkan DNA atau ciri khas dari lokalnya dan dari brand kita sendiri yang sudah kita jalanin gitu, Mbak. Jadi kalau didengar-dengar susah ya untuk bisa seperti itu. Kira-kira gimana kalau menurut Mbak Lucy? Sebenarnya ternyata sih enggak sih, karena para mentor ini memberi materi itu sebenarnya enggak serumit yang kita bayangin. Ya, kita bayangkan teorinya enggak. Jadi kita cuman apa sih yang tren di saat ini, apa sih yang tren apa ya, modern, desain modern itu seperti apa? Yang bisa diterima global. Ya, yang diterima global. Kemudian kita terapkan, dan mereka memberi kiat-kiat itu yang sebenarnya untuk para peserta ini mudah diimplementasikan ke produk kita gitu. Jadi nggak sulit kok. Jadi Kak, jangan overthinking dulu gitu loh. Wah, susah gitu. Enggak sih sebenarnya, kalau kita jalanin dan tahu kiat-kiatnya itu akan lebih mudah. Mbak Lucy kan memang sudah punya pakem ya, ini bajunya Mbak Lucy seperti ini, tenun lurik dan segala macam. Nah, bagaimana waktu itu terus akhirnya kan dapat masukan nih, apa inovasi yang Mbak Lucy buat akhirnya? Ya, desain saya itu jadi, kalau kita mau, ini harusnya disamain dulu ya, para peserta itu visinya mau apa gini, ini kan namanya Jogja Fashion Dunia, ya memang kita untuk pasar internasional, global gitu. Jadi di situ kita diberitahu bahwa desain itu, tren itu yang tren modern itu yang memang lebih simpel, kemudian jangan terlalu berat. Dan itu akhirnya saya tahun 2022 ya Mbak Lia ya, waktu itu saya juga alhamdulillah lolos dari 25 itu ikut JMFW juga, ikut mempresentasikan produk saya yang selama inkubasi itu. Dan ya alhamdulillah itu banyak, karena sudah banyak masukan, jadi desain itu lebih tidak terlalu apa ya, rumit, tidak terlalu apa ya, yang mudah diterima ya. Ya pokoknya mudah diterima, dan saya lebih simpel, dan bahan tenunan saya pun sekarang mulai sudah berubah, saya bisa tenun pakai benang katun. Pokoknya jangan takut bereksperimen. Jadi ada inovasi-inovasi gitu ya. Baik, jadi ilmunya banyak banget nih, siapa tahu besok di tahun 2025. Tunggu saja sih nanti mekanismenya akan seperti apa, karena kalau yang 1 dan 2 kan dikurasi itu ya Mbak Lia ya. Mbak Lia mas senyum-senyum aja nih, akan ada kejutan, tunggu saja. Yang penting Jogja Fashion Dunia kembali lagi untuk menuju kemana? Menuju pusat craft fashion global. Nanti setelah yang satu ini kami akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Ngonbok jajan, akhirnya nyong tekan ngonbok jajan. Nyong pengen nostalgianan karo zaman bahola. Biar kita selalu mengingat keseimbangan dalam hidup ini, Mbak. Baik ceria. Zaman 90-an iki paling ngetop banget. Iki bener-bener gawe nyong kimutan karo sing biyen-biyen. Seneng banget, terus seru banget ya. Sederhana, tapi maknanya akeh banget.
Fashion Dunia menuju Craft Fashion Global. Itu menjadi tema kita hari ini. Dan dari ada satu informasi yang saya dapatkan bahwa ternyata kegiatan-kegiatan Jogja Fashion Dunia itu sudah sangat banyak sekali. Terakhir di bulan ini ya, September, Oktober ini, salah satunya adalah datang ke Brussels dan ke Paris. Dan itu yang dibawa ke sana sebenarnya hanya sekedar penjualan sampel, tapi laku semua ya. Datang bawa koper banyak, pulang koper kosong gitu ya. Yang penting saldo masuk gitu. Dan ini juga dalam rangka memperluas peluang kerjasama internasional. Jadi tim Jogja Fashion Dunia bersama Pemda DIY juga menggelar misi dagang ke Brussels. Mbak Lia ikut juga nih waktu ke Brussels sama ke Paris nih? Iya. Oh beda? Berangkat sendiri. Oh udah berangkat sendiri, udah duluan. Wah udah buka pasar dulu nih kayaknya di sana. Curiga saya. Oke baik, Pak Azab, kalau berbicara mengenai memperkuat industri fashion di Jogja, UMKM kan banyak, kemudian pengusaha-pengusaha lokal juga banyak, gitu ya. Yang baru nongol juga banyak. Gimana caranya untuk bisa memperkuat supaya nanti bisa ikut jejaknya Mbak Lucy, bisa ikut jejaknya Mbak Lia, begitu? Seperti apa di Sperindak membuat inovasi dan inisiatif? Oke. Proses pembinaan itu kan tidak hanya fokus di Jogja Fashion Dunia ya. Di Jogja Fashion Dunia itu sebenarnya salah satu wadah. Seperti yang Mbak Lia tadi sampaikan bahwa ini ada wadah tapi untuk para IKM atau para pelaku usaha fashion yang sudah mencapai di titik tertentu. Jadi bukan lagi asal gitu. Karena memang bagaimanapun kita ingin memunculkan personal brand sama lokal brand yang akan dibawa ke dunia. Jadi ketika orang luar atau negara luar melihat atau mengetahui itu adalah brandnya Jogja. Sehingga dalam proses kurasi dan proses seleksi memang tidak sembarangan IKM. Itu yang pertama. Nah terus gimana IKM-IKM yang belum mencapai titik tersebut bagaimana? Banyak sekali kegiatan-kegiatan kita yang dilakukan sendiri oleh Dinas Perindak, juga banyak juga kegiatan yang berkolaborasi dengan OPD-OPD terkait. Jadi memang proses pembinaan mulai dari pertama mungkin fasilitasi perizinannya dulu, fasilitasi hak kekayaan intelektualnya dulu, kemudian fasilitasi WUB-nya dulu. WUB itu wirausaha baru. Jadi yang untuk tahun 2024 ini saja kita menggunakan dana Dekon juga memfasilitasi beberapa IKM atau pelaku usaha batik ekoprint yang akan baru mulai istilahnya. Kita melatih, kita berikan bahan, kita latih dengan mentoring selama beberapa hari gitu kan. Jadi tidak terus melulu kita hanya fokus di Jogja Fashion Dunia. Kita nanti berharap bahwa terjadi pemerataan. Karena kalau semua kita masukkan ke Jogja Fashion Dunia repot. Kan beda ini ya, levelnya masih belum sampai di sana ya. Memang segmennya berbeda, segmen IKM-nya. Karena pernah juga saya sesekali itu datang bukan inspeksi ya, cuma saya mau datang mendadak pengen tahu sebenarnya pada saat mentoring itu ngapain gitu. Nah, pada saat itu mereka mencoba mengekspresikan atau menjelaskan apa yang mereka desainkan di depan para mentor, di depan para peserta lain. Jadi ada beberapa mungkin dipasang gitu. Kalau saya sebagai kacamata awam, wah keren banget desainnya gitu kan. Tapi baru aja dipasang, salah satu mentor bilang, ini jahitannya keliru, ini begini. Banyak banget komentarnya gitu. Jadi wow, berarti emang benar-benar gitu kan. Berarti emang benar-benar. Jadi kalau kacamata awam kita sebagai konsumen biasa, itu suatu hal yang sudah luar biasa. Tapi di tangan ahlinya itu belum apa-apa. Ada yang kurang gitu. Aja gitu ya. Ini jahitannya harus begini. Ini warnanya nggak harusnya seperti ini. Ini harus perpaduan warnanya nggak bener ini, harusnya seperti gitu. Jadi dia padahal baru diminta mempresentasikan 10 koleksi ya, 10 koleksi. Ini satu desainer, satu pengusaha. Iya, satu pengusaha diminta untuk mempresentasikan 10 look dengan desain masing-masing, dengan cerita mereka masing-masing. Baru masang satu itu ya, belum masang 10, baru masang satu mentoring, satu Pak Tarun atau siapa ya itu. Kalau begini kayaknya saya harus ikutan terus nih ya. Banyak banget ilmunya gitu. Ini jahitannya harusnya seperti ini, diajarin gitu ya. Diajarin betul. Jadi mentor itu hanya nggak cuma sekedar mengkritisi gitu kan. Tapi benar-benar kasih solusi. Jadi solusinya seperti ini, nanti begini, warnanya nanti begini gitu. Jadi kalau misalnya nanti IKM yang baru nelor masuk ke situ udah stres duluan. Udah taruh aja, saya nggak mau gitu. Jadi stres duluan. Jadi memang ada segmen tertentu untuk bisa masuk di JF. Gitu. Mbak Lucy se-stressing itu nggak sih? Harus cerita dong waktu itu. Iya sih. Jadi apa ya? Bener-bener kita itu yang pokoknya jangan ini deh. Jangan sombong duluan deh gitu kalau udah
udah ngerasa bahwa bajunya paling bagus, ya, betul. paling sudah apa dikenal gitu, udah dikenal lokal. gitu, enggak. Tapi di sini kita itu malah belajar banyak, Mbak. Jadi oh ya koreksi, jadi kayak apa ya namanya, bener-bener produk kita itu dibikin jadi lebih apa ya? Lebih wow lah. Iya, lebih naik kelas, lebih elegan, lebih mendunia. Lebih mendunia. Lebih bernilai kata Pak Asep. Iya, jadi bener-bener yang misalnya kayak ini emang ini ya kalau yang disebut tadi itu bener Mas Nuna itu Mas Nuna itu emang itu, tapi dia baik. Jadi dia tuh bisa ngasih dari A sampai Z, tapi tidak semua sebenarnya semuanya sih kayak Mas Ali, kayak Mbak Dina semuanya. Jadi bisa kita diomongin bukan hanya produknya, tapi bagaimana packagingnya. Terus ketika kamu label handtag maupun labelnya itu harus bagaimana kalau dengan produkmu seperti ini. Bahkan saya pernah konsultasi itu, butik saya itu saya video gini loh sama Mas Ali tuh. Jadi biar saya pikir dari Jogja Fashion Dunia ini, dari para mentor itu saya jadi branding produk dan branding brand itu tuh bisa selaras gitu loh, Mbak. Jadi kalau ini tenun lurik dengan warna alam, terus brandnya itu apa, kemudian settingan untuk butiknya seperti apa, itu benar-benar selaras gitu loh, Mbak. Jadi dapat banyak, saya menang banyak ya Mbak Lia ya. Menang banyak katanya. Bahkan sampai dulu tuh bingung kalau mau pameran itu displaynya kayak apa ya. Sekarang sih udah tutup mata, udah tutup mata aja. Ya udah tahu deh. Karena produk saya seperti ini, saya nuansanya seperti ini. Jadi ya udah gas aja gitu. Jadi menang banyak kalau ikut JFD. Berarti sekarang butiknya pun sudah berbeda dan berubah jauh ya. Insya Allah. Mbak Lia, ini banyak pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Memang seperti itu yang terjadi teman-teman batch 1, batch 2? Iya, memang seperti itu. Sebetulnya kalau mereka-mereka yang ikut inkubasi ini bersyukur ya. Kalau di zaman saya itu kan tidak ada inkubasi. Saya yakin Mbak Lia tidak akan cerita masalah kakak nih ya. Karena beliau ini sedikit banyak juga agak-agak ngiri sama yang baru-baru nih. Tapi gimana Mbak? Tapi saya jadi mentor mereka. Wah iya dong. Gimana jadi? Artinya begini, bersyukur ya. Era sekarang ini inkubasi banyak banget. Bukan hanya dari Disperindak sebetulnya. Bahkan dihimbau oleh pemerintah daerah kita, itu jangan cuma melulu bersandar pada di sini, sebenarnya kan banyak gitu kan, dari kementerian, Bank Indonesia apalagi dan lain-lain ya, itu banyak sekali. Bank-bank itu kan banyak melaksanakan inkubasi. Zaman saya itu kan nggak ada, kita harus mencari sendiri. Betul. Pergi ke Hong Kong Fashion Week, pergi biaya sendiri. Enggak. Oh enggak ya. 2 kali kan, yang satu biaya sendiri, yang satunya difasilitasi. Memang kita harus belajar mandiri juga kan satu sisi. Tapi dalam hal ini inkubasi itu memang luar biasa dan baru terpikir, maksudnya jadi era kekinian ya. Ada percepatan orang belajar dengan cepat, kemudian memahami dan realnya bagaimana kita mempresentasikan. Bahkan presentasi juga kan ada ilmunya juga. Betul. Presentasi itu bagaimana kita bukan sekedar kita bisa membuat PPT, tetapi juga estetiknya seperti apa juga kan begitu. Dan sampai AZ lah ya istilahnya, sampai perencanaan dari pembiayaan sampai perencanaan pembuatan produk dan goalnya sampai di mana kan, seperti itu. Dan itu ada di inkubasi batch pertama, yang kedua. Nah, jadi yang besok yang kedua ini harus mengikuti dulu satu kali lagi inkubasi yang sama dilakukan oleh batch pertama. Belum selesai berarti, belum sudah nih batch kedua nih, belum kelar ilmunya. Masih 1 kali. Masih 1 kali. Lalu yang mereka bagaimana? Iya betul. Yang satu dikemanain akhirnya? Kita lanjutkan. masih jadi pertanyaan gitu ya. Jadi saya juga bertanya nih, kalau sudah batch 1 selesai, kemudian ada batch 2, yang batch 1 dikemanakan dan mau diapakan? Apakah dia nanti akan naik menjadi mentor? Tunggu setelah satu ini ya, tetap bersama kami dalam bincang hari ini.
bermakna menjunjung tinggi rasa kerukunan antar warga. Upacara adat Ganti Dwojo ini dikemas secara menarik, sehingga masyarakat bisa menikmati upacara ini. Atraksi kesenian tradisional ini dilakukan sebagai upaya pelestarian seni budaya tradisional yang ada di DIY. Di pasal 54 ini menyebutkan bahwa para petani dan penyalahguna narkotika wajib melakukan rehabilitasi. Sosialisasi kita, penguatan masyarakat kita harus berjalan nih. Pemerintah Kota Yogyakarta ini tentu saja sudah banyak yang diwujudkan untuk memajukan masyarakat Kota Yogyakarta. Saderengipun kula matur sembah bekti kula pun kunjuk Hyang Pramesti. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di segmen yang terakhir. Kita akan bahas lebih banyak lagi sebenarnya apa sih yang menjadi tantangannya begitu ya supaya bisa menjadi dan menembus pasar global Jogja Fashion Dunia. Tadi kita lanjutkan dulu ke Mbak Lia bahwa saya penasaran nih untuk batch pertama kan ada 25. Kemudian tadi di jeda iklan kita ngobrol lagi. Sekarang tinggal berapa Mbak Lia? Tinggal 20. Yang 5 kemana? Ya ini kita cerita dulu nih. Mbak Lia nanti kalau udah batch 1 ada batch 2. Yang satu ini akan diapakan dan dikemanakan gitu? Karena kan dia udah selesai nih. Ini inkubasinya. Ya inilah tadi kami workshop. Oke. Jadi meskipun perumus ini sudah mempunyai beberapa hal, tetapi kami juga sebenarnya banyak yang kita tes kepada mereka di dalam forum tadi gitu kan. Nah salah satunya adalah apakah kita langsung akan loncat punya showroom di luar negeri? Oke. Ya. Ataukah akan kita kirimkan 20 orang ke luar negeri, ya kan tidak semudah itu juga. Pak Asep nggak percaya kan, apa 20 berhasil brandnya itu kan tidak begitu juga kan gitu. Nah, ada tahapan-tahapan tes seleksinya juga. Akhirnya berpikir ya mudah-mudahan ada sebuah daerah yang akan menjadi tempat kita untuk mempresentasikan brand-brand ini yang dimana memang daerah tersebut ya memang sudah banyak orang mancanegara ada di situ. Kira-kira apa? Kalau aku mah tetap prefer ke Jogja lah, jangan yang lain dong. Tapi bisa jadi daerah lain juga ya? Iya. Nah kalau di Jogja karena begini, saya waktu beberapa waktu yang lalu yang terpilih 25 yang batch pertama ya? Oh enggak, yang dua? Saya kan beda lagi. Oh yes I see, ya. Saya mencari sendiri. Oke, ya. Itu banget. Waktu itu pemerintah Australia kan membuka kurasi untuk 25 fashion planner yang dibiayai oleh pemerintah Australia ke sana, ke Australia. Short course selama hampir 1 bulan ya. Kemudian juga belajar dan berkunjung ke butik-butik yang ada di sana. Nah, ada salah satu yang akhirnya itu juga menjadi salah satu usulan. Kalau kita mau mencari karya desainer, itu di mana? Di sini. Kan? Itu adalah pusatnya di mana gitu ya? Ketika itu di luar, ada sebuah kawasan. Ketika kita ke Paris, itu ada sebuah kawasan. Di Jogja di mana? Belum ada. Belum ada. PR itu ada. Mudah-mudahan nih, mumpung ada Pak Asep. Iya, barusan saya juga begini. Mbak Lia kok nengoknya ke Pak Asep terus ya? Apalagi bicaranya PR gitu. Ini kan seperti itu. Iya, harapannya seperti itu. Ya, ini spill dikit ya. Boleh silakan. Ya itulah maksudnya mungkin cobalah mudah-mudahan ya kawasan ini akan ada satu.
dan kawasan yang lain di luar daerah itu harusnya ada, tapi memang yang sudah jadi. Kita nggak mungkin membangun sebuah kawasan yang masih tandus, belum ada apa-apa. Bahkan untuk sebuah daerah wisata saja, itu kan harus ABCD syaratnya. Betul. Kan tidak mudah. Jadi tidak benar-benar dari nol banget gitu ya? Nggak bisa. Okay. Kita harus survei tempat itu, sebuah kawasan yang sudah berpotensi, tempatnya memang layak. Ya kalau ada percepatan ekonomi di situ, itu bagus banget gitu loh. Jadi tinggal ningkatin potensinya aja gitu ya. Langsung ditanggepin boleh loh Pak Asep. Ini nggak perlu lama-lama nih, langsung tanggepin aja. Beri Pak Asep dengan PR dan masukan. Jangan PR Pak, masukan aja deh. Mau dibilang PR pun juga nggak ada masalah ya. Karena memang kegiatan itu kan memang sebisa mungkin itu kan sustain ya, berkelanjutan, nggak cuma berhenti sampai di sini. Cuma memang kita itu berusaha menyusun suatu kegiatan itu yang rasional yang pertama, karena terkait dengan anggaran. Anggaran DIY itu kan memang diponto-ponto istilahnya, jadi memang benar-benar harus betul-betul dengan pertimbangan yang rasional. Tapi apa yang dikatakan oleh Mbak Lia itu juga masuk akal gitu kan. Memang ketika kita ingin mengembangkan sesuatu produk apapun itu, maka kita harus punya satu kayak kalau Mbak Lia menyebutnya kawasan. Kalau di kami di istilah industri kan harus ada sentranya. Sentra itu adalah tempat menampungnya, tempat pembinaannya, dan tempat penampilannya, semua ada di situ. Memang kalau untuk produk itu memang kita belum ada. Terus terang kita belum ada, dan itu memang bisa kita buat, kita rencanakan. Terus yang kedua, kalau kita pengen menuju ke Jogja Fashion Dunia, kita pengen produk kita dikenalkan. Misalnya gelas air putih inilah, kita pengen orang lain lihat, maka kita harus taruh di dekat jendela. Dan jendelanya itu harus memang jendela yang dilewati orang banyak, dan orang itu orang-orang siapa tahu ada orang yang mau nengok gitu, melihat gitu makanya betul juga. Kalau Jogja belum bisa menjadi jendelanya dunia, ya kita cari tempat yang bisa menjadi jendelanya dunia. Ketika orang melihat daerah itu, maka terpikirnya bahwa itu adalah Indonesia. Ketika dia tahu itu Indonesia, dan situ ada produk kita, oh dia tahu ini produknya Jogja, walaupun adanya di daerah itu gitu. Jadi syukur-syukur itu memang dibuat kawasannya di Yogyakarta gitu ya. Suatu saat kita akan mencapai di titik itu ya. Jadi ketika kita sudah terkenal di luar, kita bisa menggeser ke daerah kita sendiri yang memang sudah siap gitu, kawasan ini sudah siap dibangun gitu. Jadi memang kegiatan itu memang kemarin seperti tadi saya bilang di awal, workshop tadi itu juga salah satu acuan pertimbangan kita untuk perencanaan kegiatan selanjutnya itu mau diapain gitu. Dan juga ada, mungkin sudah ada bayangan-bayangan mungkin kawasan mana yang kira-kira nanti cocok ya, itu sudah ada beberapa alternatif. Mbak Lia sudah senyum-senyum, saya tadi mungkin di workshop juga sudah dibahas tuh. Karena memang kita berusaha menyusun kegiatan atau menyusun perencanaan program itu secara bottom up. Jadi sesuai dengan kebutuhan, nanti kita anggarkan, rasional atau tidak, nanti kita perjuangkan di depan DAPD dan Dewan. Itu aja sih tugas kami ya. Gitu. Dan sepertinya harapan tim perumus jangan lama-lama deh Pak gitu ya. Oke, baik. Mbak Lucy, kalau bicara soal harapan ke depannya Mbak Lucy mengenai masa depan fashion di Jogja, kalau menurut Mbak Lucy seperti apa? Ya kalau seperti yang Pak Asep dan Mbak Lia tadi ngomong, harus sustain ya, jadi harus berkelanjutan. Jadi gimana kita itu memperdayakan produk lokal gitu. Jadi kalau kayak saya itu pakai tenun lurik atau batik itu diambil dari apa ya, lokal kayak gitu, dan itu nanti akan menjadi sesuatu yang berkelanjutan dan apa namanya, tidak meninggalkan produk lokal juga gitu. Nah, untuk fashion dunia ini saya berharapnya itu bahwa Jogja itu memang benar-benar menjadi pusat fashion yang modern, tapi tetap tidak meninggalkan budaya lokalnya secara tradisi. Itu aja sih Mbak. Ada pesan nggak buat teman-teman ini, mungkin desainer-desainer muda, pengusaha-pengusaha lokal, teman-teman yang baru saja bergerak di craft fashion, untuk nanti kedepannya bisa ngikutin jejaknya Mbak Lucy itu? Ya itu tadi, kita tetap boleh dengan desain yang modern atau apapun, tapi paling enggak kita jangan meninggalkan budaya lokal kita. Kemudian lebih baik kita punya kayak tim gitu Mbak, kelompok-kelompok, libatkan kelompok-kelompok, misalnya kelompok membatik, kelompok tenun, kelompok apa, jadi itu akan selalu berkelanjutan, terus produk lokal itu tidak hilang gitu. Nah,
Kemudian jangan takut bereksperimen itu tadi Mbak. Dengan desain-desain yang lebih modern, lebih simpel ya. Ya, lebih simpel, lebih mendunia. Karena itu yang bisa diterima pasar global adalah model-model yang simpel. Biasanya orang-orang sukanya yang begitu. Mbak Lia, tadi Mbak Lia sudah sampaikan beberapa tantangan-tantangan. Kemudian PR juga sudah diberikan kepada beberapa teman-teman yang berkolaborasi. Ada yang terakhir ingin disampaikan Mbak Lia untuk Jogja Fashion Dunia. Mungkin tantangan apa yang kira-kira harus benar-benar di fight beneran, yang butuh effort banget? Ya kalau di tim perumus sendiri, apa ya, seperti tadi kita jangan sampai NATO gitu ya. Jadi kalau bisa langsung kita action pada beberapa rumusan yang sudah dibuat dan direncanakan. Mungkin kalau kita mau action pasti ujungnya kan harus ada anggaran gitu. Nah, maksud saya kita tuh jangan bersandar juga semata-mata pada anggaran, betul ya Pak Asep? Kita itu kan juga punya komunitas lain gitu. Misalnya saya ada di ISP, ada kelompok lain ada di kelompok yang mana, Eco Print juga punya komunitas yang banyak sekali. Kita bisa bergerak di masing-masing, gitu loh. Bahkan saya sendiri bergerak di apa namanya, ada dalam perusahaan sendiri. Itu saya juga bergerak gitu maksudnya. Sampai mengadakan program CSR, membangkitkan desainer-desainer muda, melahirkan desainer muda, itu secara mandiri dari perusahaan sendiri. Jadi himbauannya jangan selalu bersandar pada pemerintah. Mari kita bersama-sama bisa menggerakkan ini dari tempat masing-masing. Syukur sekecil memang, apapun ya Mbak ya? Sekecil apapun. Memang yang bagus itu adalah bersama-sama. Karena akan lebih terlihat lebih besar. Terasa lebih besar juga. Seperti itu. Satu lagi sih sebetulnya, kalau kita mengenakan ini pada dunia luar, jangan sampai saya dari beberapa orang misalkan, kenal brand ini enggak, kenal brand ini enggak. Coba kita tanya. Jadi itu prihatin ya. Nah, saya pikir sebelum kita merasa brand kita dikenal di luar, ya jangan lupa paling tidak apa yang dipijak. Paling tidak di ya, lokal nih. Cobalah membeli satu brand produk yang punya kita, jangan sampai justru brand luar yang dipunya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Lia, semangat terus meskipun di zaman Mbak Lia nggak ada inkubasi batch 1, batch 2. Tapi buktinya beliau bisa menjadi mentor dari desainer-desainer muda sekarang. Juga desainer-desainer muda ini sudah menjadi senior, sudah menjadi seperti Mbak Lucy dan teman-teman di batch 1. Pak Asep, apa yang ingin disampaikan dari Disperindak untuk teman-teman desainer-desainer yang ada di DIY? Ya, pada dasarnya kita dari pemerintah daerah selalu terbuka ya, selalu terbuka untuk memberikan fasilitasi. Itu yang pertama. Kita juga selalu memberikan apresiasi ketika mereka menunjukkan produk yang memang secara kualifikasi sudah diterima oleh pasar. Banyak fasilitasi pameran dan kegiatan-kegiatan dalam wujud apresiasi untuk mereka. Gitu kan. Yang benar yang disampaikan oleh Bu Lia ya. Jadi pemerintah daerah itu bukan satu-satunya jalan untuk menuju kesuksesan. Masih banyak jalan lain, cuma bisa dijadikan salah satu pilihan untuk bisa menuju kesuksesan. Itu aja sih. Dilakukanlah hal kecil yang bisa kita lakukan tanpa perlu menunggu kita bisa melakukan hal besar karena dunia ini sangat luas gitu ya. Jadi monggo kita lakukan yang bisa kita lakukan. Matur nuwun Pak Asep, Mbak Lia dan juga Mbak Lucy, sukses selalu untuk teman-teman desainer-desainer craft fashion. Dan demikian tadi obrolan kita mengenai Jogja Fashion Dunia. Kedepannya seperti apa sih yang pasti membawa nama baik Indonesia ya di mata dunia, sambil terus mengembangkan inovasi-inovasi yang baru, kemudian yang relevan, yang tren di pasar global. Kita harus benar-benar bisa melihat dan ngincer benar nih pasar global maunya ya seperti apa ya produk-produk dan desain-desainnya. Dan dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, kemudian ada desainer, ada akademisi, kemudian ada masyarakat, pelaku industri, seluruh stakeholder fashion. Itu Jogja siap untuk mengukuhkan dirinya sebagai pusat fashion dunia yang berbasis pada nilai-nilai budaya dan tentunya kearifan lokal. Itu yang tidak boleh ditinggalkan. Baik, demikian tadi obrolan kita mengenai Jogja Fashion Dunia menuju pusat craft
Craft Fashion Global. Saya Vira Maya dan seluruh kerabat kerja mohon undur diri. Mudah-mudahan ini menjadi satu gambaran dan juga banyak informasi yang bisa kita dapatkan. Sampai jumpa lagi, salam sehat untuk kita semua. Salam Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.